bahwa bumi Nusantara Indonesia berbeda dengan bumi Arab, berbeda pula dengan bumi Amerika, Eropa, Afrika, Cina, dan lain-lain. Walaupun agama-agama telah menjadi keniscayaan berkembang di negeri ini, namun semestinya kita tidak meninggalkan jati diri sebagai bangsa di tanah yang kaya raya ini, Nusantara. Sudah selayaknya kita orang Jawa mempertahankan identitas, tradisi dan budaya kejawaannya. Orang Batak dengan identitas kebatakannya. Orang Aceh dengan keacehannya. Orang Dayak dengan kedayakannya. Dan sebagainya. Apakah di zaman digital ini kita masih tidak percaya dengan petua-petua leluhur kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu kamulyaning kita sesama. Pemirsa channel TV Ono TV Ora Ono yang budiman. Dalam tayangan kali ini membahas tentang mengenai putra terbaik akan segera hadir untuk memimpin Nusantara ini, serta ungkapan atau jas merah, dan tabu kekuasaan serta kepentingan elit-elit dalam penguasaan, dan kepentingan atau kelompok tertentu. Sahabat pemirsa setia channel TV Ono TV Ora Ono, sebelum melanjutkan pokok pembahasan, terlebih dahulu bagi pemirsa channel TV Ono TV Ora Ono yang baik, tolong tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan informasi tayangan terbaru dari channel TV Ono TV Ora Ono. Lanjut ke part 16. Lakon atau tema, putra terbaik akan muncul memimpin Nusantara. Jangan melupakan sejarah leluhur. Bung Karno pernah menulis, mengingatkan kita pada sebuah seloka dari Ramayana karya Pujangga Valmiki, mengenai cinta dan bakti kepada Janani Janmabumi, yaitu agar setiap orang mencintai tanah airnya seperti ia mencintai ibu kandungnya sendiri. Dan cinta Bung Karno terhadap kosmos itu diawali dari bumi tempat kakinya berpijak, bumi pertiwi Indonesia yang disapanya dengan takjub dan hormat sebagai ibu. Pancaran cinta dan kasih sayang yang murni akan dapat membuka pintu rahmatnya. Mencintai sesama berarti mencintai Tuhan, bahkan mencintai alam berarti mencintai Sang Pencipta. Insya Allah dengan limpahan kasih sayang anak negeri ini akan membuat Ibu Pertiwi tersenyum sumringah. Ya Allah, jauhkan kami anak negeri ini dari seburuk-buruk makhluk-Mu sebagaimana firman-Mu. Dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tugas kita di masa depan mewujudkan Indonesia Raya sebagai negara kaya rahmat ilahi, NKRI, demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Insya Allah, dengan pendekatan spiritual murni segala kejadian yang terjadi di bumi Nusantara ini dapat diketahui jawaban dan solusinya. Sak bejo, bejone kang lali, luwi bejo kang eling lan waspodo. Suatu fenomena yang luar biasa sekaligus memprihatinkan di tengah situasi negeri ini yang carut-marut dan makin terpuruk. Dampak dari ini semua yang terpenting adalah berapa banyak lagi rakyat kecil yang akan menjadi korban. Sedangkan korban yang ada saat ini saja masih terkatung-katung nasibnya. Hanya janji-janji kosong yang membuai mereka setiap saat. Tangis dan rintihan kepedihan hidup mereka seakan ditelan waktu menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa. Nampaknya pemerintahan negeri ini telah gagal, tak mampu mengatasi persoalan ini dengan cepat dan sigap, terlihat mengulur-ulur waktu dan melindungi kepentingan tertentu.
Para elit negeri ini sepertinya telah terhijab dan terbelenggu oleh takut-takutnya sendiri. Mereka telah menanggalkan jas merah, ungkapan Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah masa lalu hanya dijadikan dongeng sebelum tidur. Kita semua telah lupa. Kita semua, saat ini adalah merupakan hasil perjalanan sejarah masa lalu. Lupa sejarah sama artinya kita melupakan asal-usul, lupa orang tua, lupa kakek nenek, lupa leluhur, dan sama artinya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, padahal Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya yang menjadi pedoman hidup umat di bumi ini meriwayatkan pengalaman, ucapan, perbuatan dan akibat baik buruk orang-orang terdahulu. Sejarah bukan sekedar perjalanan manusia di bumi yang terjadi begitu saja adanya, namun jika direnungkan lebih dalam memberikan pelajaran bagi kita akan ketetapan-ketetapannya. Secara ringkas dapat dikatakan, dengan melihat sejarah, Allah memberikan pelajaran kepada kita. Dalam kaum Jawa salah satu hikmahnya dikenal dengan istilah, ngunduh wohi pakerti, orang akan memetik hasil atas perbuatannya sendiri. Bangsa ini adalah merupakan anak cucu para leluhur negeri ini. Sudah semestinya kita tidak melupakan sejarah keberadaan beliau para leluhur Nusantara dengan segala fenomenanya. Sudah selayaknya kesadaran akan kesatuan persatuan berbangsa dan bernegara diikat oleh kenyataan sejarah Nusantara ini. Menjadi suatu kenyataan bahwa bumi Nusantara Indonesia, berbeda dengan bumi Arab, berbeda pula dengan bumi Amerika, Eropa, Afrika, Cina, dan lain-lain. Walaupun agama-agama telah menjadi keniscayaan berkembang di negeri ini, namun semestinya kita tidak meninggalkan jati diri sebagai bangsa di tanah yang kaya raya ini, Nusantara. Sudah selayaknya kita orang Jawa mempertahankan identitas tradisi dan budaya kejawaannya. Orang Batak dengan identitas kebatakannya. Orang Aceh dengan keacehannya. Orang Dayak dengan kedayakannya. Dan sebagainya. Apakah di zaman digital ini kita masih tidak percaya dengan petua-petua leluhur kita? Apalagi petua atau karya leluhur yang minasis dan waskito yang menjadi wasiat bagi anak cucu negeri ini. Apakah kita masih angkuh dan sombong di dalam memandang upaya, nguri-uri budaya leluhur, menanggapinya dengan pernyataan bahwa semua itu merupakan sesuatu yang syirik musyrik bahkan bid'ah dan sesat? Juga dinilai sebagai mistik dan tahayul. Padahal mistik dan tahayul merupakan suatu ungkapan terhadap hal-hal yang tidak dapat dicerna dengan akal penalaran karena bersifat gaib tidak nyata atau tidak kasat mata. Padahal pula kegaiban adalah suatu kenyataan yang bagi kita umat beragama diwajibkan untuk meyakininya. Di dalam agama Islam kita mengenal adanya enam rukun iman. Jin dan setan pun nyata adanya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah yang maha gaib. Apakah kita masih ingin mengingkarinya? Jadi, soal syirik musyrik, bid'ah dan sesat merupakan penilaian yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita sesama insan ciptaannya tidak berhak untuk saling memvonis dan menghakimi dalam persoalan ini. Setidaknya kita patut tersadar bahwa ternyata wasiat-wasiat leluhur Nusantara ini merupakan suatu hal yang fenomenal dan luar biasa yang pernah ada dan pernah terjadi di muka bumi ini.
Bayangkan dan renungkan sejenak, tanpa tersadar bangsa ini sebenarnya telah memiliki wasiat yang secara rinci namun tersamar menggambarkan sosok pemimpin dan situasi umum keadaan negara ke depan. Tentu saja semua terjadi atas kehendak Allah dengan segala kekuasaannya. Dan semua itu merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Selain mengandung petuah tentang budi pekerti yang baik juga mengandung prediksi perjalanan bangsa ini dengan situasi dan kondisi yang menyertainya. Pemirsa setia YouTube channel TV Ono TV Ora Ono, mungkin pemirsa bisa menyimpulkan sendiri dengan hati yang jernih mengenai bencana alam atau yang lainnya di dalam Nusantara kita ini. Saat ini telah terjadi banyak bencana sampai terlihat tidak sempat mengatur negara. Banyak kebijakan-kebijakan penguasa yang mandul dalam pelaksanaannya walaupun banyak dibantu orang-orang pandai di bidangnya. Berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, yang ditunjukkan dengan berbagai konflik kepentingan antar sesama anak bangsa. Setidaknya jika kita jeli, maka gambaran-gambaran yang telah diungkapkan para leluhur Nusantara beratus-ratus tahun yang lalu telah muncul menjadi kenyataan saat ini. Dengan pemahaman ini maka kita dapat meraba apa yang akan terjadi setelah ini. Diperlukan kearifan lahir dan batin dalam memandang dan menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini dengan penuh kesadaran. Sadar sepenuhnya bahwa bumi di mana kita berpijak ini memiliki sifat dan karakter tersendiri. Nusantara adalah Nusantara, dan bukan negeri yang lainnya. Segala apa yang tumbuh di jagat Nusantara ini, baik sisi geografis, flora dan fauna, termasuk keragaman etnis beserta tradisi dan budayanya sudah menjadi ketetapannya Sunnatullah. Hanya nafsu-nafsu manusia saja dalam hal ini yang merusak segala tatanan yang ada. Sangat ironis dan dilematis menghadapi persoalan ini. Manusia di zaman sekarang ini maunya hanya mengandalkan upaya-upaya penalaran secara logis bersifat lahir. Padahal persoalan yang dihadapi adalah peristiwa di luar nalar. Sedangkan upaya batin yang banyak dilakukan telah terkontaminasi mengandung kepentingan-kepentingan tertentu. Dibutuhkan kearifan bersama dan toleransi yang sangat tinggi menyikapi fenomena alam yang terjadi saat ini. Secara potret spiritual pun sangat rumit upaya penyelesaiannya. Namun secara hakikat spiritual, fenomena kejadian alam ini merupakan satu paket dari serangkaian kejadian-kejadian yang lain, di mana merupakan tanda yang memberikan pesan bahwa kebaikan dan keburukan di negeri ini akan sama-sama muncul di permukaan. Namun kemunculan ini akan membawa aura panas dan memakan korban. Segala keburukan akan terkuak yang akan dilibas dengan datangnya kebaikan. Dari apa yang telah TV Ono TV Ora Ono ungkapkan sejauh ini mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara. Menjadi harapan kita bersama di tengah carut-marut keadaan negeri ini akan datang cahaya terang di depan kita. Demikian penjelasan atau keterangan dan ungkapan dari narasumber, yang disampaikan oleh channel TV Ono TV Ora Ono, Kupas Satrio Piningit Sejati Menuju Nusantara Jaya, yang dilengkapi dengan karya-karya warisan leluhur Nusantara seperti yang telah dipaparkan di atas sebagai penguat dasar kajian. Secara khusus dalam memberikan kesimpulan yang lebih jelas tentang segala sesuatunya yang terpapar berdasarkan input-input spiritual yang diterima langsung oleh narasumber. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh anak cucu leluhur Nusantara sebagai wacana dan bahan perenungan dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi di negeri kita tercinta dewasa ini. Semoga kita senantiasa menjadi insan yang istiqomah, eling dan waspodo dalam menggapai ridhonya. Wallahu alam bisawab. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita bersama. Hal-hal fenomena alam atau fakta lainnya dalam ungkapan tersebut. Jika ada hal penyampaian informasi atau tayangan kurang berkenan kepada sahabat pemirsa sekalian semua, tentang mitos atau dugaan, prediksi dari narasumbernya, memohon kepada pemirsa untuk memetik yang baik-baik saja, adapun untuk yang kurang baik, mohon buang jauh-jauh atau abaikan, dan harap dimaklumi, ada kekurangan datangnya dari diri saya sendiri adapun kebenaran mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Sahabat channel YouTube TV Ono, TV Ora Ono yang setia dan yang baik, terima kasih sudah menyaksikan tayangan atau menonton channel TV Ono TV Ora Ono, dari part awal 1 dan sampai part akhir 16. Sahabat jangan lupa like, subscribe dan silakan komentar untuk saran dan masukannya baik dan bijak. Makan ketupat pakai sayur santan, jika ada kata-kata yang kurang tepat, TV Ono TV Ora Ono mohon maaf, alias kulo nyuwun lepat gunge samodro panggapunten. Matur sembah nuwun, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.